Yesaya 41 ayat yang ke-10 sudah ada di slide. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bagian firman Tuhan ini ada kalimat yang menarik bagi saya, yaitu jangan takut dan jangan bimbang. Jangan takut dan jangan bimbang. Arti kata jangan takut ini tidak asing bagi kita. Kadang-kadang senjata bagi kita untuk melarang, mungkin kita punya anak kecil untuk melakukan sesuatu, kita katakan jangan, ada sesuatu. Berarti apa yang kita pahami tentang jangan takut ini adalah merasa gentar, gelisah menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Kalau anak itu takut di kegelapan, tentu dia akan merasa bahwa ada sesuatu yang mengancam jiwanya. Artinya itulah perasaan ada takut sehingga dia tidak berani, yang ada adalah gelisah dan khawatir. Kalau sudah gelisah, khawatir, berarti itu adalah perasaan takut. Ini tidak bisa lepas dari manusia karena ini adalah bagian daripada hidup kita. Tapi bagaimana kita akan menguasainya? Jangan perasaan ini yang menguasai hidup kita. Dan kalau perasaan khawatir, gelisah, tidak berani, dan takut ataupun gentar ini dalam hidup kita, akan begitu sulit bagi kita untuk melangkah. Kita mau melangkah, wah jangan-jangan ini nanti membahayakan. Saya melangkah, jangan-jangan nanti saya akan gagal. Artinya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan, membuat itu akan menguasai pikiran kita, akhirnya biasanya berdiri di tempat karena tidak berani, karena takut melangkah. Nah, ini kita pahami tentang takut. Dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan pengertian kata bimbang ini adalah merasa tidak tetap hati ataupun kurang percaya sehingga dia biasa ragu-ragu. Maju enggak ya? Mundur enggak ya? Akhirnya khawatir dan cemas. Biasanya perasaan takut dan bimbang ini dia seiring berjalan. Sehingga dengan berbagai kecemasan yang menghantui pikirannya, membuat kita tidak bisa maju. Kita harus berani, kita harus melangkah, dan jangan takut dan jangan bimbang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang membuat perasaan kita menjadi takut dan bimbang. Apalagi kondisi-kondisi sekarang, sudah keluar rumah, kita sudah mulai takut dan bimbang. Ada orang bilangnya paranoid juga, kalau sudah ada hal-hal yang menakutkan kita, ada yang meninggal, kita sudah bimbang dan ragu. Dan untuk beraktivitas pun kita sudah mulai curiga dan mencurigai. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang bisa membuat kita menjadi bimbang, menjadi takut di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tema pada hari ini akan memberikan suatu semangat baru bagi kita dan juga membuka wawasan baru dalam kehidupan kita supaya kita bisa menguasai rasa takut dan rasa bimbang. Ada amin? Kita tidak bisa lepas, kita tidak bisa menghindar daripadanya, tetapi bagaimana kita bisa menguasainya dalam hidup kita.
Bukan orang katakannya berani bodoh-bodoh orang bilang, ataupun kita maju tapi tidak tahu strateginya. Tetapi kerinduan kita melalui firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita jangan takut dan bimbang. Apa alasannya? Bagaimana caranya? Dan itu yang penting dalam hidup kita. Dan yang pertama itu saudara yang dikasih oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mengapa atau apa alasannya kita jangan takut dan jangan bimbang? Ya, ada bagian firman Tuhan di sini. Kita akan baca yang di garis bawahi itu saja. 1, 2, 3. Sebab aku menyertai engkau. Ya, puji Tuhan. Mengapa kita tidak perlu takut dan bimbang dalam kehidupan kita? Ada tulisan di sini, sebab aku, Tuhan itu akan menyertai kita. Sepertinya kita jalan sendiri. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menolong kita. Tapi ingat bahwa firman Tuhan hari ini mengatakan jangan takut dan jangan bimbang, sebab Allah itu beserta dengan kita, menyertai. Apa yang saudara pahami tentang menyertai? Saya lihat di kamus menyertai di sini artinya bersama-sama. Menyertai di sini artinya mengikuti kita. Menyertai di sini artinya mengiringi, memberikan semangat dan mendampingi kita. Kita perlu didampingi. Kita perlu ada kebersamaan. Ya, kalau kita jalan sendiri, kita akan takut. Tapi kalau kita melihat orang-orang bersama dengan kita, berarti kita berani melangkah. Dan inilah dikatakan firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Apa buktinya? Dari Injil Matius pasal 1 23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Nah, kalau Allah itu beserta dengan kita, Allah itu bersama-sama dengan kita, apa yang harus kita takuti dalam hidup kita? Apa yang harus membuat kita bimbang dalam hidup kita? Karena apa? Kan Tuhan bersama dengan kita. Bagaikan seorang anak kalau dia jalan di kegelapan, orang tuanya memegang tangannya, dia akan senyum-senyum. Ada bapakku hebat, ada mamaku hebat. Tapi coba kasih dia jalan sendiri, dia akan berteriak, takut. Artinya kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kalau kita merasakan, kita katakan kita takut dan kita bimbang, artinya tidak ada orang yang bersama dengan kita, kita merasa seorang diri. Tetapi kalau kita ingat firman Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Artinya kebimbangan itu akan pergi dengan sendirinya, ketakutan itu. Itulah yang dihadapi oleh Daud. Dalam kebimbangannya, dalam kegelisahannya, dalam lembah kelamnya. Dia katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelam, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur, yang menuntunnya. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa memeriksa diri kita. Kalau kita rasa takut, berarti kita ini di luar Tuhan. Tapi kalau kita yakin kita punya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, yang dikatakan Immanuel itu, kita berani melangkah bersama dengan Tuhan, mengiringi hidup kita, dan juga selalu menuntun. Kan pujian mengatakan, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jikalau Yesus itu panduku, diberi damai surgawi dan diberi satu sukacita dalam hidup kita. Allah itu bersama-sama dengan kita, oleh karena itu tidak perlu kita khawatir dan juga takut dan bimbang dalam hidup kita. Perasaan itu ada, tetapi jangan itu yang membungkus hidup kita sehingga kita tidak berani melangkah.
Jangan takut, karena apa? Aku menyertai engkau. Katakan dalam hidup saya, jangan takut, ada Tuhan yang menyertai hidup. Ada amin? Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi alasan mengapa kita tidak perlu takut dan bimbang dalam hidup kita? Kita baca kalimat yang saya garis bawahi. 1, 2, 3. Sebab aku ini Allahmu. Tuhan katakan, aku loh Allahmu, kenapa kamu harus takut? Kita katakan kepada anak kita, aku loh bapakmu, jangan takut, ada bapak, ada mama. Artinya ada satu kekuatan. Kalau kita perhatikan di sini, Allah mengatakan, aku yang menyertai engkau dan juga ada. Artinya Allah itu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mengatakan kenapa? Sebab aku ini Allahmu. Allah yang mana? Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub pada zaman dulu, dan juga pada perjanjian baru pada waktu Tuhan Yesus lahir juga melakukan mujizat, perkara-perkara ajaib. Dan Allah itu tidak berubah, Allah itu yang kita sembah sampai saat ini. Sehingga dia mengatakan, aku ini Allahmu. Oleh karena itu jangan takut. Allah kita luar biasa. Mujizatnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, sehingga dia mengatakan, jangan takut, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut dalam kehidupan kita, kita tidak perlu bimbang dalam kehidupan kita, karena Allah kita, keberadaannya ada. Aku ini Allahmu, berarti Tuhan itu ada. Allah itu berkuasa, dan dia berkuasa dalam segala ciptaannya. Jangan takut. Apapun kata orang, apapun peristiwa yang dihadapi, apapun kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus mengatakan, aku Allahmu. Penyakit bisa disembuhkan. Yang buta bisa melihat. Banyak perkara-perkara yang Tuhan kerjakan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang mati bisa dibangkitkan. Persoalan apa yang kita hadapi saat ini? Masalah apa yang membuat kita bimbang dan ragu dan takut dalam kehidupan kita? Pandanglah Tuhan yang mengatakan, aku ini Allahmu. Jangan takut dan jangan bimbang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memandang kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Allah pencipta langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya, dialah Allah yang kita sembah. Dia yang Allah kita agungkan. Kita tidak perlu takut dan bimbang, karena kita mempunyai kekuatan di dalam Allah yang melampaui segala ketakutan kita, yang melampaui segala kebimbangan kita. Biasanya kita melihat persoalan kita lebih besar daripada Tuhan. Kita melihat masalah kita lebih besar daripada Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat itu dalam hidup kita, yang berkata, aku ini Allah. Saya selalu menggambarkannya dengan sebagai orang tua yang memberikan semangat kepada anak-anak. Jangan takut, ada bapak dan ada mama. Jangan bimbang, ada bapak dan ada mama. Kita sudah punya anak, mungkin yang sebelum berkeluarga belum memahaminya. Kita punya anak, dia sudah takut, mungkin dia sakit dan panas, tapi dia dipeluk oleh ibunya, dia akan merasa tenang. Dia akan merasa ada kekuatan. Kenapa? Ada orang tuanya yang selalu bersama-sama dengan dia. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan takut dan jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ada amin. Inilah alasan mengapa kita tidak perlu takut. Dan yang berikut alasan mengapa kita tidak perlu takut dan bimbang dalam kehidupan kita. Kita baca bagian firman Tuhan ini yang saya garis bawahi. 1, 2, 3. Aku akan meneguhkan. Tuhan akan meneguhkan kita.
Meneguhkan di sini artinya memperkuat kita, mengokohkan kita, dan memberikan kita semangat, dan juga memberikan jaminan kepada kita dan menepati segala janji-janjinya. Dalam segala kegelisahan kita, mungkin kita seperti kalikator ini, kita sudah merenung. Dari manakah kekuatanku? Dari manakah pengharapanku? Tapi firman Tuhan di sini mengatakan Ia akan meneguhkan kita. Apa yang difirmankannya pasti digenapi. Dalam Mazmur 121, Mazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Artinya dalam segala kebimbangannya, dalam segala kegelisahannya, dia mencari pertolongan kemana-mana. Dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Artinya dia memohon pertolongan dari sekitarnya. Dan dia tidak menemukan apa-apa. Akhirnya dia mengatakan apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan. Ini adalah Allah kita. Dia akan meneguhkan kita. Dia akan menepati janjinya dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir dan bimbang dalam kehidupan kita. Ini adalah alasan. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti meneguhkan kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Ada amin? Karena Dia Allah kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Terkadang Tuhan izinkan kita melalui lembah kelam supaya kita selalu berharap kepada Tuhan, supaya kita selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan ingin kita kuat dan selalu pegang janjinya. Jadi Tuhan akan memberikan kesanggupan kepada kita untuk menghadapi rasa takut dan rasa bimbang kita, sebab Dia meneguhkan kita. Dan bagian yang terakhir, mengapa kita tidak perlu takut dan bimbang dalam kehidupan kita? Kita baca bagian kalimat ini, 1, 2, 3. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Kita dipegang oleh Tuhan dengan tangan kanannya dan membawa kita kepada kemenangan. Alasan mengapa kita tidak perlu takut, sebab Tuhan menolong, bahkan dikatakan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Kalau Tuhan menjanjikan kemenangan kepada kita, kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita tidak perlu takut dan khawatir dalam kehidupan kita? Karena Tuhan yang menolong kita. Kalau Tuhan yang berjanji menolong kita, kenapa kita harus takut melewati masa-masa sulit? Kan Tuhan yang menolong. Apabila kita jatuh, katanya tidak sampai tergeletak. Tapi kita diizinkan untuk jatuh. Sebab tangan Tuhan untuk menopang kita. Jangan kita sudah jatuh, kita katakan, aduh Tuhan, kenapa Tuhan melupakan saya, kenapa Tuhan tinggalkan saya? Tuhan katakan, Tuhan izinkan kita jatuh dan tidak sampai tergeletak. Ayub diizinkan untuk melewati masa-masa sulit. Sehingga akhirnya Ayub mengatakan, bukan lagi dari kata orang saya melihat mujizat Tuhan, tapi saya sendiri yang merasakannya. Artinya ada kekuatan dalam kehidupan kita, ada semangat baru dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita sudah melewati pertolongan-pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga kita katakan, tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu takut dan gelisah. Meshak, Sadrak, Abednego diperhadapkan dengan perapian. Kita bisa bayangkan, panasnya api itu 7 kali panas katanya. Tapi mereka tidak takut. Jikalau kamu masih tetap menyembah Tuhan Allahmu, kamu akan dilemparkan ke dalam api ini. Kata mereka apa? Jikalau Tuhan tidak menolong saya pun, kami tidak akan beralih. Tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang hidup. Tapi waktu mereka dilemparkan, memang Tuhan tolong.
Daniel diperhadapkan dengan gua singa yang lapar dilempar langsung habis, orang diterkam. Daniel, kamu masih percaya Tuhanmu? Kalau masih percaya, kamu akan dilemparkan ke gua singa ini. Apakah Daniel takut? Sekalipun Tuhan tidak menolong saya tidak akan menyangkali Tuhanku. Artinya kenapa mereka sudah berani, mengapa mereka tidak takut dalam kehidupan mereka? Karena mereka punya pengalaman bahwa Tuhan pernah menolong mereka, bahwa Tuhan yang sama pasti akan menolong mereka. Ada amin? Ya, jikalau kita bisa berdiri sampai saat ini, jikalau kita boleh bernafas sampai saat ini, bukan karena kita hebat, tapi Tuhan sudah menolong kita dari kita lahir. Tuhan menolong menuntun kita. Memang kadang kita jatuh, kadang kita bangun, kita jatuh, tetapi itu adalah perjalanan hidup kita. Satu hal yang pasti, Dia adalah Allah Immanuel. Artinya Allah yang bersama-sama dengan kita. Ini adalah kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengatakan, aku tidak perlu takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Berikutnya slide-nya. Mengapa kita tidak perlu takut? Pertama, sebab Tuhan menyertai kita. Yang kedua, sebab kita mempunyai Allah. Yang ketiga, sebab Tuhan yang meneguhkan. Yang keempat, sebab Tuhan yang menolong. Setelah saudara baca ini, apakah saudara masih takut? Apakah saudara masih bimbang dalam hidup saudara? Kalau saudara bimbang, berarti saudara tidak punya Tuhan. Tapi kalau kita tidak dikuasai oleh ketakutan, kalau kita tidak dikuasai oleh kebimbangan, karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai. Karena kita tahu kita punya Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang meneguhkan kita. Dan Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya.